Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan kisah tentang seorang pelatih sepak bola yang sebelumnya sulit mendapatkan kepercayaan dalam melatih timnas sepak bola Denmark dan juga tidak sepenuhnya mendapatkan kepercayaan pemain. Namun pada akhirnya, dirinya bisa membuktikan serta membuat para pemain percaya akan sistem yang dilatih oleh Richard sampai akhirnya bisa membawa negara Denmark untuk pertama kalinya tampil di kejuaraan Eropa serta membuat sejarah menjadi juara. Kisah nyata ini kemudian dikemas dalam sebuah film berjudul Summer Run 92 yang dirilis pada tahun 2021. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat timnas sepak bola Denmark dipimpin oleh pelatih terbaik Sepp Piontek, lalu Denmark memiliki julukan sebagai pecundang terbaik dunia. Kemudian pelatih Piontek berhenti melatih sehingga timnas Denmark membutuhkan pelatih baru. Saat berhenti sebagai pelatih, Piontek menunjuk asisten pelatihnya yaitu Richard Møller Nielsen untuk melatih negara Denmark. Kemudian Richard datang ke kantor Federasi Sepak Bola Denmark untuk memberikan visi misinya dalam melatih sepak bola untuk Denmark. Saat menuju kantor federasi, sudah banyak media wartawan yang menunggu kedatangannya dan memberikan pertanyaan apakah Richard cocok untuk pekerjaan ini dan bisakah dia mengganti pelatih seperti Piontek. Di dalam ruangan kantor Federasi Sepak Bola Denmark, Richard bertemu dengan dua orang. Mereka berkata kepadanya kalau mereka masih meragukan kualitas pelatihan yang akan Richard terapkan kepada pemain Denmark seperti Laudrup bersaudara, lalu ada Schmeichel, Vilfort, Fax, Christoph, Andersen, Nielsen, Pavelsen yang mana mereka mengenal Richard sebelumnya hanya sebagai asisten pelatih Sepp Piontek. Kemudian orang federasi tersebut berkata kepada Richard bahwa mereka akan mempertimbangkan lagi pemilihan pelatih sepak bola dan semoga Richard beruntung terpilih. Seketika dengan raut wajah kecewa, Richard meninggalkan ruangan. Di luaran, media banyak memberitakan kenapa federasi tidak langsung memilih Richard sebagai pelatih sepak bola Denmark. Padahal, Richard telah memimpin pemain muda nasional Denmark melalui kualifikasi terbaik, namun masih banyak yang meremehkan tentang pelatihan Richard yang belum bisa sebanding dengan Sepp Piontek. Keesokan harinya saat Richard berbelanja dengan istrinya, tiba-tiba dia melihat televisi di toko tersebut yang memberitakan tentang Federasi Sepak Bola Denmark yang akhirnya memilih Richard sebagai pelatih sepak bola yang menurut mereka sebagai pelatih berpengalaman. Kemudian pada hari berikutnya, Richard melakukan perkenalan ke awak media sebagai pelatih sepak bola Denmark. Selesai dari perkenalan, saat berjalan ke kantor federasi, Richard bertemu Hans, orang federasi yang dulu meremehkannya menjadi pelatih. Di saat itu, Hans telah mengundurkan diri dari Federasi Sepak Bola Denmark dan memberi pesan bahwa Richard akan gagal dalam melatih sepak bola Denmark. Det kommer til at gå helt galt. Hvad med din bedstemor? Sagde hun også nej? For spillerne vil du altid være ham, der hentede bolde og vaskede deres underbuks. Lalu setibanya di ruangan federasi, Richard bersama orang federasi membahas akan kejuaraan selanjutnya dan dengan negara mana akan bertanding. Denmark di grup yang terdiri dari Yugoslavia, Irlandia Utara, Austria, dan Kepulauan Faroe. Dari grup ini hanya ada satu tim yang diambil untuk lolos ke babak selanjutnya. Kemudian Denmark menargetkan untuk lolos ke dalam fase grup ini. Lalu ada pertanyaan dari media, apakah Richard bisa menyelaraskan pemain bintang-bintang timnas Denmark seperti Laudrup bersaudara, lalu ada Schmeichel, Vilfort, Fax, Christoph, Andersen, Nielsen, Pavelsen yang mana mereka mengenal Richard sebelumnya hanya sebagai asisten pelatih Sepp Piontek. Kemudian Richard menonton permainan dari negara Kepulauan Faroe yang akan dihadapi Denmark di turnamen internasional. Tiba-tiba saat itu masuk asisten pelatih. Richard kemudian menjelaskan ke asisten tersebut tentang belum bisanya menentukan formasi menggunakan 3 pemain sebagai back atau menggunakan 4 back yang akan dimainkan saat menghadapi Kepulauan Faroe di turnamen besok. Asisten tersebut lalu berbicara kepada Richard, mungkin perlu waktu untuk menerapkan sistem baru yang nantinya akan diterapkan. Bagaimanapun mereka hanya memiliki waktu pelatihan yang hanya tersisa tinggal 1 hari lagi. Saat latihan dengan timnas, Richard memberikan arahan instruksi kepada anak asuhnya
namun semua anak asuhnya mengabaikan instruksi latihan yang dilakukannya. Kemudian Richard berbicara kepada asisten pelatih, kenapa mereka tidak mau melakukan apa yang telah diinstruksikannya. Ternyata tidak lain karena mereka masih meragukan kemampuan Richard. Tibalah saatnya pertandingan Denmark melawan Kepulauan Faroe. Dalam pertandingan ini, Denmark menang dengan skor 4-1. Lalu saat selesai pertandingan, di ruang ganti Richard menyuruh semua pemain untuk keluar dari ruang ganti, tetapi menyisakan Brian dan Michael untuk diajak berbicara oleh Richard. Kemudian dia bertanya kepada Brian dan Michael tentang apakah dia memahami apa yang Richard lakukan terhadap tim ini. Lalu Brian dan Michael menjawab, mereka tidak bisa memainkan sistem permainan yang diterapkan oleh Richard. Menurut Richard, dirinya adalah pelatih tim nasional Denmark dan akan tetap memainkan sistemnya sendiri dan pemain harus mematuhinya. Til at starte med, der spillede man, de var selvfølgelig skarpe, og de var kantede. Richard. Og når man så kastede ind, ja, man begynder at speciallave dem. Så spillet var ens for alle. Ja. Og med sofistikerede holdspil, der findes i dag, og der er disciplin på et meget højt niveau. Jeg kan ikke spille dit system. Jeg vil ikke spille dit... Jeg er træner for et dansk landshold. Bare husk at smide jeres tøj til vask. Kemudian di pertandingan selanjutnya, Denmark melawan Nordirland dengan skor berakhir 1-1. Saat itu, Richard meminta Michael untuk bekerja lebih keras lagi untuk memenangkan pertandingan agar bisa melaju ke tahap final. Akan tetapi, Michael mengabaikan perintah dari Richard. Suatu hari, Richard sedang makan bersama keluarga di luar rumah. Saat Richard masuk ke dalam rumah, tanpa sengaja ia melihat berita di televisi tentang Michael Laudrup yang membuat keputusan untuk tidak membela timnas sepak bola Denmark selama Richard masih menjadi pelatihnya. Dia merasa tidak cocok dengan sistem yang digunakannya dan semua pemain belum merasa sepenuhnya percaya kepada Richard. Beban berat yang dirasakan oleh Richard harus bisa meloloskan Denmark ke putaran selanjutnya, tetapi pemainnya belum sepenuhnya percaya pada sistem Richard. Padahal di musim ini, mereka harus melawan Nordirland kembali. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya, kali ini mereka harus menang melawan Nordirland. Namun kenyataan berkata lain. Di pertandingan kali ini, Denmark kalah dari Nordirland yang membuat Yugoslavia lolos ke putaran selanjutnya. Richard merasa kecewa, lalu meluapkan emosinya di ruang ganti pemain. Kemudian Richard memberikan instruksi kepada pemain harus bertarung dengan keras lagi. Saat sedang bermain bola dengan anak-anaknya di luar rumah, tiba-tiba tendangan Richard mengenai kaca. Saat itu, istrinya keluar lalu meminta Richard untuk masuk ke dalam rumah untuk melihat berita tentang Yugoslavia yang sedang mengalami resolusi dan blokade mengecualikan negara tersebut berpartisipasi dalam acara olahraga. Kemudian saat itu, Fritz menelpon meminta Richard untuk mempersiapkan pemain dalam waktu 10 hari. Di ruangannya, Richard memilih lagi pemain yang akan diberangkatkan ke turnamen kejuaraan selanjutnya. Dia memanggil pemain seperti Jansen, Lars Erstrup, Schmeichel, Brøndby, Christoph, lalu ia mencoba menghubungi Brian Laudrup agar mau membela timnas Denmark. OB, Kim Christoph til Brøndby. Hvordan vi får chancer ved EM? Mikroskop med et hold, hvor mange allerede var taget på ferie. Og derudover, som 80-årholdet havde. Nej, og som havde håbet på. Ja, der kommer til at mangle personligheder. Der kommer til at mangle... Di tempat lain, Christoph sedang berada di rumah sakit karena anaknya yang sedang sakit, serta untuk meminta izin kepada anaknya untuk ikut bergabung di timnas sepak bola Denmark. Kemudian, satu persatu pemain panggilan dari Richard datang untuk memulai latihan, termasuk Brian Laudrup yang sebelumnya menolak bermain selama Richard masih melatih Denmark. Dari semua orang yang Richard panggil, hanya 8 orang saja yang datang untuk berlatih. Melihat itu, lalu Richard bertanya kepada asistennya, kenapa yang datang hanya sedikit? Lalu asistennya menjawab, pemain lainnya masih sedang berada di kompetisi liga. Richard merasa kesal karena hanya diberi waktu 10 hari untuk persiapan, akan tetapi pemainnya belum terkumpul semuanya. Lalu Richard bertemu Federasi DBU Denmark dan menanyakan sesuatu yang bisa dilakukan untuk memanggil pemainnya yang masih di klub, namun federasi menolak permintaannya. Lalu Richard tetap melakukan pelatihan dengan pemain yang datang seadanya. Tiba saat turnamen pertandingan kejuaraan Eropa dimulai. Denmark berada satu grup dengan Prancis, Swedia, dan Inggris.
Di pertandingan pertama, Denmark akan bertemu Inggris terlebih dahulu. Turnamen dimulai, Denmark bertemu dengan Inggris. Pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Para pemain bermain seperti tidak percaya diri, banyak membuang bola terlalu cepat. Richard terus melihat siaran ulang pertandingan antara Denmark dan Inggris untuk mengevaluasi agar bisa memenangkan pertandingan selanjutnya. 2 hari waktu istirahat untuk para pemain Denmark sebelum bertemu dengan Swedia. Kemudian Richard menemui asisten pelatihnya untuk mencoba memotivasi para pemain. Lalu ia memberi motivasi kepada para pemain agar semangat lagi karena mereka bermain untuk 40.000 orang Denmark serta mereka juga mewakili negaranya, jadi mereka harus bersemangat lagi. Kemudian asisten meminta Richard untuk mencoba berbicara dengan Brian. Keesokan harinya saat latihan, Richard memanggil Brian untuk berbicara dan mengatakan bahwa dia memerlukan 100% keahliannya untuk mencetak gol melawan Swedia. Lalu ia meminta Brian untuk membantu teman-temannya memenangkan pertandingan melawan Swedia. Pertandingan melawan Swedia dimulai dan ditonton oleh pendukung Swedia sebagai tuan rumah. Saat itu, Denmark kalah 1-0 oleh Swedia yang menipiskan peluang Denmark untuk melaju ke babak selanjutnya. Di ruang ganti, pemain Denmark semua tertunduk lesu akan kekalahan ini. Mereka mendengarkan radio, akibat kekalahan ini peluang Denmark untuk lolos semakin susah. Lalu tiba-tiba datang asisten pelatih Richard dan bertanya, apa yang membuat semua pemain menangis? Lalu salah satu pemain menjawab, kita kalah dan gagal di kejuaraan nasional. Lalu asisten pelatih berkata, jika menang atas Prancis kita bisa lanjutkan, tetapi Inggris tidak boleh menang melawan Swedia, lalu harus menang dengan selisih 2 gol. Asisten juga menjelaskan kepada pemain bahwa Richard adalah pelatih yang jauh lebih baik daripada yang dipahami siapapun. Dia pelatih paling cerdas dan yang paling siap berdedikasi. Hal yang tidak akan pernah ditemukan di pelatih sebelumnya, Sepp Piontek. Ingen, der forstår, hvad han mener. Men bliver han fyret? Ja. Han bliver fyret. Keesokan harinya saat sedang beristirahat, Kim Filford mendapatkan kabar buruk dari istrinya bahwa anaknya mengalami gangguan kesehatan. Lalu Kim bergegas menemui Richard untuk meminta izin pulang demi bertemu dengan anaknya. Richard pun mengizinkan Kim menjenguk anaknya. Lalu Richard bertanya kapan Kim akan kembali bergabung dengan tim. Kemudian Kim menjawab, ia belum bisa menentukan kapan dia kembali berlatih. Kim segera bergegas menuju rumah sakit untuk menemui istri dan anaknya. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung memeluk anaknya yang sedang terbaring sakit. Lalu saat pelatihan sebelum bertemu dengan Prancis, Richard memberitahukan kepada semua tim bahwa mereka kehilangan satu orang pemain yaitu Kim. Meski demikian, masih ada perjuangan melawan Prancis agar bisa melaju ke babak selanjutnya. Lalu asisten berkata kepada Richard bahwa banyak orang yang meremehkan timnya. Mereka mengatakan bahwa Denmark tidak akan bisa mengalahkan Prancis. Walaupun begitu, asisten percaya sepenuhnya terhadap Richard. Lalu asisten meminta Richard untuk mengawasi para pemain untuk membentuk komposisi melawan Prancis. Keesokan harinya, Richard dan timnya sedang di perjalanan ke tempat latihan dengan menggunakan bus. Tiba-tiba, Richard memberhentikan busnya, lalu berkata kepada semua pemain yang ada di dalam bus bahwa latihan sore dibatalkan, lalu mengajak semua pemain untuk bermain minigolf yang disediakan oleh sponsor. Kemudian semua pemain bermain minigolf. Tujuan Richard ini adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada para pemain agar bisa lebih kompak lagi dalam pertandingan besok melawan Prancis. Han tager sit tilløb. Og brænder. Tiba saatnya pertandingan melawan Prancis, Denmark unggul 1-0 di babak pertama. Kemudian dengan gol yang diciptakan oleh Larsson membuat Prancis sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 yang membuat Richard di pinggir lapangan panik. Lalu dengan upaya memasukkan Lars Estrup untuk menggantikan Brian Larsson. Apapun yang terjadi, Denmark harus memenangkan pertandingan ini agar bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Kemudian Lars Estrup membuat gol yang membuat skor menjadi 2-1 dan bertahan sampai akhir pertandingan, sehingga dapat dipastikan Denmark melaju di semifinal kejuaraan Eropa ini.
Di tempat lain, saat Kim sedang berada di rumah sakit bersama anaknya, lalu anaknya meminta untuk Kim bermain di pertandingan selanjutnya agar anaknya bisa melihatnya. Keesokan harinya setelah pertandingan, tim Denmark mengadakan latihan, lalu Kim datang untuk mengikuti latihan yang disambut baik oleh Richard serta semua pemain yang hadir latihan. Keesokan hari di latihan selanjutnya saat dalam bus, tiba-tiba salah satu seorang pemain meminta untuk makan di restoran McDonald. Kemudian Richard menuruti permintaan pemain tersebut, kemudian semua pemain makan. Lalu asisten Richard berkata bahwa dirinya telah menelpon Federasi DBU Denmark untuk mengundang istri para pemain tetapi diinapkan di hotel lain. Menurutnya, ini agar lebih memotivasi pemainnya agar bisa menang. Lalu Richard memberitahukan kepada semua pemain bahwa nanti saat pertandingan semifinal, semua istri para pemain akan datang untuk melihat dan memperkenankan satu hotel bersama. Kemudian tim Denmark telah tiba di Gothenburg untuk melakukan pertandingan selanjutnya. Lalu Richard meminta semua pemainnya bermain maksimal untuk memenangkan pertandingan. Di tempat lain, Richard melihat siaran ulang permainan tim yang akan dilawannya dan juga timnya sendiri. Sementara Brian Laudrup menambah porsi latihan sendiri dan saat itu Richard melihat Brian berlatih sendiri. Saat berjalan di lorong stadion untuk memulai pertandingan, tiba-tiba Richard memanggil Brian dan memberikan sebuah catatan untuk masuk dalam sistem permainannya, lalu memberikan pujian terhadap Brian. Menurutnya, dia adalah pemain yang terbaik yang pernah Richard temui, bahkan lebih baik dari saudaranya Michael. Saat itu, Richard meminta permainan yang terbaik dari Brian untuk membawa Denmark ke final. Di semifinal, Denmark bertemu dengan Belanda. Di babak pertama, Denmark unggul melalui gol dari Larsson, kemudian menambah gol lagi dari Brian Laudrup. Saat pertandingan, Brian mengalami benturan dengan pemain lawan dan merasakan kesakitan lalu meminta kepada Richard untuk diganti dengan pemain lain. Tidak berselang lama, giliran Henrik Andersen yang mengalami benturan dan mengakibatkan cedera yang cukup parah. Waktu tersisa tinggal beberapa menit dan Denmark mengalami kelengahan yang membuat Belanda menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Selanjutnya dilakukan adu penalti. Kemudian Richard berkumpul bersama pemain lalu memilih 5 pemain yang menendang. Yang pertama dia memilih Hebert, yang kedua Fleming, yang ketiga Elstrup, yang keempat Vilfort, lalu sebagai penendang terakhir atau kelima memilih Christoph. Saat penendang penalti pertama melakukannya dengan baik dan membuat gol. Di tendangan kedua, Schmeichel bisa menepis tendangan dari pemain Belanda yaitu Van Basten yang membuat Richard bergembira. Kemudian dilanjut dengan tendangan selanjutnya sampai akhirnya penentuan dilakukan oleh Kim Christoph yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan membuat Denmark melaju di kejuaraan Eropa tahun 1992. Semua pemain dan pelatih merayakan kemenangan. Et utroligt pres, der ligger på hans skulder. Så er Danmark i EM-finalen. Danmark i EM. Dansk fodbold største aften. Vi er i EM. Kemudian setelah selesai pertandingan, mereka menuju ke hotel. Pemain merayakan kemenangannya dan di hotel sudah disambut oleh pasangan mereka masing-masing. Richard sudah membawa Denmark ke final kejuaraan nasional untuk pertama kalinya. Tiba-tiba istrinya menelpon dan menyemangati Richard untuk bisa memenangkan final pertamanya. Tibalah pertandingan final kejuaraan Eropa antara Denmark dan Jerman. Banyak yang memuji permainan Denmark, walaupun tanpa pemain bintang mereka, Michael Laudrup, tetapi mereka tetap di final dan juga banyak pemain dari Denmark yang mengalami cedera. Para pemain menyiapkan semuanya di dalam ruang ganti stadion, lalu Richard memberikan motivasi kepada para pemain agar bisa memenangkan pertandingan ini.
Lalu, ia memberikan pesan akan ambisinya membawa Denmark menjadi juara Eropa disambut dengan tepuk tangan para pemain yang akan melakukan apapun untuk kemenangan timnas Denmark. Pertandingan Denmark dengan Jerman diselenggarakan di Stadion Gothenburg, Swedia. Para pemain memasuki lapangan, lalu dimulai pertandingan tersebut. Pada babak pertama, Denmark unggul melalui tendangan dari Jansen yang menerima umpan dari Flemming Poulsen dan berbuah gol. Semua pemain, pelatih, dan penonton merayakan gol dari Jansen. Saat itu juga, Schmeichel bermain dengan bagus sehingga Jerman susah membuat gol. Kemudian Denmark membuat gol lagi melalui tendangan dari Kim Vilfort yang membuat Denmark unggul 2-0 di sisa 14 menit terakhir. Dan sampai akhirnya, peluit panjang tanda pertandingan berakhir dibunyikan. Denmark memenangkan pertandingan ini dan membuat sejarah pertama untuk Denmark menjuarai kejuaraan Eropa. Vilfort endnu. Og det er Kim Vilfort. Ja! Rigtig god fest. Seperti itulah kisah tentang seorang pelatih sepak bola yang sebelumnya sulit mendapatkan kepercayaan dalam melatih timnas sepak bola Denmark. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.